itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Merampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama ngerampok, kasih buat saya. Mana? Itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas. Misalnya lagi sempit rezekinya, baca ini kok tidak kaya-kaya. Nah itu nggak boleh ngomong begitu. Allah telah beri sesuatu. Kalau kita serius, Allah beri tiba-tiba anaknya lulus ujian nilainya bagus, Allah beri kegembiraan, tertutup susah tadi itu. Jadi kalau punya amalan itu yakin kalau sudah Nabi yang menyebutkan tidak akan lepas. Cuman bentuknya beda-beda. Sebab kita itu kadang picik, sempit cara pandang. Kalau kita minta itu kadang-kadang yang sepele-sepele. Toko gede kan gitu ya. Coba itu. Toko gede, apanya usaha lancar, ini saja. Ada hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Detektif Bli. Teman-teman, kemarin kan udah ngebahas tentang saham, tentang ya komisaris Grab juga, tentang Wirda Mansur juga yang katanya dapat sedekah mobil karena sedekah 50 juta atau 100 atau 200 ya. Intinya bicara tentang sedekah. Nah, beberapa waktu yang lalu ada komentar tentang itu, lihat deh Yusuf Mansur di Buya Yahya katanya. Nah teman-teman, kebetulan ini coba saya komparasi ya, ada video yang memang sebetulnya Buya Yahya itu pernah mengkritik Yusuf Mansur secara tidak langsung, menurut saya seperti itu ya, dengan video-video yang muncul di media sosial. Bahkan komentarnya itu bukan cuma tentang sedekah ya, ada beberapa lah ya. Intinya kita akan berbicara tentang sedekah Yusuf Mansur yang memang dikomentari. Nah, ada dua video di sini, ada video tentang komentarnya dan video tentang Yusuf Mansur yang datang sendiri di sana, dan menurut saya itu dikomentari langsung dan disindir langsung posisinya. Oke, kita lihat dulu video yang pertama ya teman-teman. Yuk, check it out. Diberi himbauan begitu, langsung bersedekah. Ada yang lepas kalungnya, yang lepas antingnya, lepas ininya, semuanya. Lalu pulang kembali kepada suaminya dengan baik, tobat bener. Itu cara Nabi. Kemudian kalau kaum pria ini ada begini, siapa yang berinfak pahalanya begini, bersedekah begini, itulah cara Nabi. Bukan menunjuk, ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya, ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Merampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama ngerampok, kasih buat saya. Mana? Itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Bahaya itu. Oh, ustadz minta-minta ke jamaah. Kalau memberikan himbauan sedekah, cuman biasanya ngomong, ya tidak paham-paham tuh. Suruh megang kotak, dia pegang beneran. Tidak ngisi-ngisi ya, didoain saja semoga paham. Ini nggak paham misalnya ini. Nah ini ya tetap tidak boleh kita bikin malu. Bikin malu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau bikin orang lari. Ini masalah sedekah. Maka lihat, ikhlas harus kita ajarkan untuk diri kita sendiri. Ikhlas kita ajarkan kepada orang lain. Bagaimana mengajarkan ikhlas? Cara mengambil pun yang cantik, yang manis. Maka tim-tim pengurus masjid yang cari dana, tolong yang cantik mainnya. Ada sebagian yang kalimatnya itu kalimatnya Masya Allah, kalimatnya bukan kalimat beriman. Yang penting banyak cepat jadi, terserah ente ikhlas gak penting. Oh gak begitu dong. Kalau gak ikhlas kasihan dong dia bersedekah. Masa kalimatnya yang penting banyak, gak apa-apa gak ikhlas Pak Haji. Kok begitu dia gimana? Masa Pak Haji yang ngasih duit bisa biar boleh masuk neraka? Kita itu membuat masjid untuk mengajak orang masuk surga. Yang bersedekah pun bagaimana dia dengan penuh kerelaan, senang masuk surga. Sudahlah, jangan dikit-dikit, ikhlas dikit. Mending banyak gak ikhlas gak apa-apa. Ini kadang muncul kalimat begitu. Ini panitia yang salah alamat. Tapi panitia yang mainnya cakep cantik, orang terpesona dengan program, rindu untuk mengikutinya, lalu dia keluar. Ditahbib, dirindukan berbuat baik, dirindukan untuk melakukan kebaikan. Sebenarnya gitu, bukan dibikin malu sampai ngeluh.
ini satu sisi. Kalau Anda sebagai ustadz, pengurus masjid, pengurus ini, jangan bikin malu. Kadang-kadang cara minta sumbangannya begini, pakai nama, dikasih angkanya 500.000. Akhirnya ke tetangga sebelahnya, Pak Haji berapa? Pak Haji masa cuma 200, tetangga aja orang melarat ngasih 500. Pak Haji mana? Ini ngajak jor-joran ini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat video itu terlihat bahwasanya ada sedikit ya semacam sindiran gitu ya pada seseorang yang suka meminta sedekah. Ustadz-ustadz yang suka minta sedekah yang dengan copot cincin yang kayak gini kan sebenarnya yang paling fenomenal kan ya setahu saya juga cuma Yusuf Mansur sih. Nah, sindiran itu kan terlihat jelas ya sama Buya Yahya ya. Cuma memang ya tidak menyebutkan namanya. Tapi terlihat bahwasanya memang fenomena itu diperlihatkan oleh Yusuf Mansur. Nah, teman-teman, kebetulan di sini Yusuf Mansur itu karena sebenarnya ada pertanyaan, ada apa ya? Ada komentar dari netizen itu sebenarnya tentang Yusuf Mansur yang ke Buya Yahya. Oleh karena itu, ya oke lah kita lihat dulu video Buya Yahya dengan Yusuf Mansur dan nanti ya saya sedikit komentar aja karena sebenarnya ranah komentar ini lebih cocok sama Buya Yahya sendiri. Oke, cuma kita akan melihat dari sisi ya perspektif ya. Perspektif kita sebagai manusia aja. Yuk, check it out. Oh, sudah di belakang, Masya Allah, sini Ustaz. Masya Allah, sini Ustaz, Masya Allah, jazakumullah. Sini Ustaz. Angen ya ini. Ada kursi lagi? Nah, siapin kursi sini. Sini siapin kursi. Jazakumullah. Semoga Allah menjaga, Allah jaga semuanya. Set gue ya. Ada kursi, masih banyak. Ada kursi. Oh, cium tangan dulu. Sudah mulai. Kursi alat. Kursi. Sehat semuanya. Sehat ya. Allah, Sabtu datang sini. Sama istri. Insyaallah. Sampaikan satu kalimat. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah wasilah guru kita semua, saya bisa ada di sebelah beliau nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua kumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Saya disuruh nyampain dikit. Nah, saya sampaikan yang di Tarim aja kali ya, tempat Buya nih di Hadramaut. Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaihi pernah bersabda, dan saya ketemu prakteknya itu di Tarim. Kata beliau, kalau susah, banyak kesusahan, sulit, banyak kesulitan, baca aja ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, kita baca aja bareng-bareng yuk. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. 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 Baca bareng-bareng. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, kalau di Tarim, khususnya di Darul Mustafa Habib Umar, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dibacanya subuh. Masya Allah itu. Pendek tapi ini dari Rasulullah langsung. Nah, penjelasannya dari guru kita. Bismillah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelasin. Terima kasih. Jadi begini, kalau bicara tentang amalan dari baginda Nabi, tadi disebutkan misalnya punya segala permasalahan dan sebagainya, Allah akan mudahkan. Cara Allah memudahkan itu bermacam-macam cara. Bisa saja permasalahan itu akan diselesaikan secara sesungguhnya, atau Allah ganti dengan kerinduan kepada sesuatu yang baik sehingga masalah itu menjadi seperti tidak ada masalah. Misalnya lagi sempit rezekinya, baca ini kok tidak kaya-kaya. Nah, itu nggak boleh ngomong begitu. Allah telah beri sesuatu, kalau kita serius, Allah beri tiba-tiba anaknya
lulus ujian nilainya bagus, Allah beri kegembiraan, tertutup susah tadi itu. Jadi kalau punya amalan itu yakin kalau sudah Nabi yang menyebutkan tidak akan lepas, cuman bentuknya beda-beda. Sebab kita itu kadang picik, sempit cara pandang. Kalau kita minta itu kadang-kadang yang sepele-sepele, toko gede kan gitu ya, coba itu toko gede, apanya usaha lancar, ini saja. Ada hal yang lebih penting dari itu, kita tidak pernah minta. Kita tidak pernah minta banyak hal. Makanya kalau minta itu Nabi mengajarkan, kalau minta itu, kalau kita doa, ya Allah aku minta kepadamu seperti yang Nabi minta kan gitu. Jadi kadang-kadang kita minta, cobalah ibu, harga jantung tuh berapa sih? Jantung, bukan jantung pisang. Nggak pernah ada orang doa, ya Allah jaga jantungku, ya nggak ada kan? Nggak ada. Padahal kalau bicara tentang jantung, tapi kenapa jantung kita dijaga? Itu berkat mungkin kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Permohonan kita ini Allah beri selain dari yang kita minta. Jadi gini, permohonan yang kita panjatkan kepada Allah itu, asalkan kita seorang muslim serius, pasti dikabul. Cuman yang berbeda adalah bentuk pengkabulannya. Yang pertama adalah kadang dikabul seperti yang kita minta. Yang kedua kadang dikabul sesuatu yang lebih penting, cuman karena kita bodoh kita tidak pernah minta, itu penting. Yang ketiga, ini yang paling nanti akan dikabul oleh Allah nanti di akhirat. Nanti orang itu akan kaget, ya Allah ini pahala apa kok banyak banget. Dijawab, itu pahala panjatan doamu dulu yang belum aku kabul di dunia, aku beri di akhirat. Lalu seorang hamba itu ada yang ngomong, kalau begini mending doaku di dunia nggak dikabul semua, biar jadi dikabul di akhirat. Karena di akhirat luar biasa. Cuman kita kina ada benar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin. Kalau doa sih udah ya kabul. Sekarang tinggal kita ini apa, mantepin niat dari lintasan kebaikan tadi. Coba handphonenya dibuka, dicatat tadi nomor rekeningnya. Ini untuk menunjukkan kekuatan niat. Dicatat kayak masukin nomor kontak 751 444 3388. Ayo dicatat. Kita niat nih misalkan 1 juta, ntar pasti nyampe. Niat 10 juta, ntar pasti nyampe. 100 juta, ntar pasti nyampe. 1000 rupiah pun nyampe itu insyaallah. Ya ditulis, udah catat 751 444 3388. Yang satu yang buat operasional 751 2222 058. Itu disimpan, dicatat betul. Nanti sewaya-waya sewaktu-waktu deng gitu. Nah, niat kita hari ini insya Allah mudah-mudahan bisa menyenangkan juga guru kita dan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabul insya Allah doanya Bu ya. Al-Fatihah. Oke, teman-teman, jadi pada video yang barusan itu kan terlihat jelas bahwasanya pertama dari segi perspektif sebagai manusia ya, kalau kita memang sedang mencari keriduan Allah itu, kalau kita bersedekah itu ya alangkah baiknya itu menilainya jangan dari materi. Karena apa? Nilai yang tertinggi dari sebuah amalan sedekah itu adalah balasannya di akhirat. Itu jelas ya, balasannya di akhirat. Ini sebenarnya sindiran ini adalah sebuah sebuah sindiran yang dilakukan sama Abu Yahya itu dengan cara yang sangat baik. Dia itu ya mungkin sangat bijaksana sehingga menyindirnya langsung gitu, dan memperbaiki dalam tanda kutip ya, memperbaiki cara ceramah dia itu secara langsung gitu di hadapan jamaah dengan ilmu-ilmu yang baik, dengan tidak merendahkan. Cuma ya saya nggak tahu apakah ini orang ini akan sadar atau enggak ya, terserah lah, intinya seperti itulah. Saya nggak akan ngomong orangnya ya, ini kalian teman-teman bisa lihat sendiri, intinya seperti itu ya. Karena perspektif orang itu melihat sesuatu bisa beda-beda, tapi kadar keilmuan seseorang itu juga bisa dilihat dari sesuatu yang memang ya kita lihat sendiri. Intinya teman-teman sebenarnya sederhana ya. Buat saya memandang Bu Yahya itu dengan penuh karismatik, dengan keilmuan yang cukup tinggi. Pandangan saya, perspektif saya terhadap Bu Yahya, dan dia juga bijaksana dalam menyindir seseorang. Intinya untuk teman-teman yang memang merasa kok Bu Yahya itu mau gitu menemui Yusuf Mansur, tenang teman-teman ya, tenang, sabar. Karena apa? Orang yang berilmu itu memang selalu memberikan ruang kepada orang lain untuk memberikan ibaratnya
hal-hal yang terkait dengan pola pikir dia, terkait dengan cara bagaimana dia menanggapi sesuatu, atau misalkan ilmu-ilmu tentang yang dia miliki, untuk diutarakan dan didiskusikan sehingga muncul sesuatu yang memang menjadi ilmu dasar yang baik untuk kita pelajari, sehingga kita tidak menjustifikasi seseorang tersebut untuk wah kamu ini enggak. Terlepas daripada kemampuan Buya Yahya atau misalkan kewenangan Buya Yahya dalam mengungkap sesuatu keilmuan ya, yang jelas Buya Yahya dalam ranah ini adalah ranah sebagai seorang guru, bukan sebagai orang penjustifikasi atau misalkan seperti saya yang memang dikasih tanggung jawab sama teman-teman korban itu untuk tolong dimintai bantuan untuk membuka semua tabir masalah ini. Oke, terima kasih ya, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.